warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my class with me, Miss Yesi. Video kali ini sengaja Miss Yesi buat untuk mata kuliah jurnalistik. Buat Anda yang ingin menonton video ini, silahkan tonton hingga habis. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Nah, hari ini Miss Yesi akan bahas tentang menanggapi siaran atau informasi dari media elektronik. Bagaimana caranya atau isinya seperti apa? Yuk sama-sama kita lihat ya. Oke, pertama kita lihat dulu penggunaan kalimat tanggapan. Kalimat tanggapan ini adalah kalimat yang dipakai untuk menyampaikan ulasan atas berita, pidato, atau pernyataan untuk menerangkan atau menjelaskan. Ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 99 halaman 515. Atau menurut Oxford, Oxford 2005, page 119, written or spoken statement which give an opinion on or explain something or somebody. Atau kalau dalam bahasa, bentuk penyertaan lisan atau tulisan untuk memberikan pendapat atau penjelasan tentang sesuatu atau seseorang. Fungsi tanggapan yaitu untuk menerangkan dan menjelaskan. Kemudian tanggapan dapat berupa persetujuan atau penolakan. Jadi orang itu kalau menanggapi sesuatu itu bisa setuju, bisa menolak, ya. Bisa like or dislike, bisa agree and disagree. Oke? Kemudian, indikator tanggapan yang baik, yang pertama itu adalah tanggapan disampaikan dengan bahasa dan sikap yang santun. Jadi, gunakanlah bahasa yang baik dan benar. Jangan sampai menyinggung perasaan orang lain meskipun kita menanggapi sesuatu hal itu yang mungkin sisi buruknya mungkin. Tapi, gunakanlah bahasa yang baik, ya. Karena tadi kan ada yang agree and disagree. Kalau kita nggak setuju, tapi tetap gunakan bahasa yang santun. Yang kedua, tanggapan yang disampaikan dengan menyertakan alasan yang relevan dan seperlunya. Jadi jangan berlebih-lebihan. Kalau kita nggak suka dengan suatu hal, jangan sampai kita ini membicarakan tentang kenapa sikap kita pribadi yang tidak suka, tapi sertakan dengan opini-opini yang logis gitu. Yang ketiga, tanggapan yang disampaikan tidak berlebihan. Jadi nggak usah lebay, jangan lebay ya. Yang keempat, tanggapan yang disampaikan tidak bertujuan merendahkan atau memojokkan pihak lain. Jadi murni ini karena kita begini. Nah, jangan sampai kita menjelek-jelekan orang, oke, atau suatu hal. Ini adalah satu contoh tanggapan. Pendapat pertama ya, modernisasi dan keterbukaan informasi diiringi dengan teknologi yang canggih ternyata tidak serta-merta membawa keuntungan bagi semua makhluk hidup. Ini dikutip dari halaman Republika Online. Bagaimana tanggapan terhadap pendapat di atas ya, pendapat ini? Ini kita lihat di sini, saya sangat setuju katanya kan, modernisasi dan keterbukaan informasi tidak selalu berdampak positif. Penerapan modernisasi dan keterbukaan informasi tanpa disertai dengan tanggung jawab dan kesiapan mengantisipasi dampak buruknya akan menjadi sebuah mimpi buruk. Alih-alih kita mendapat kebaikan, malah kehancuran yang akan kita peroleh. Misalnya atas nama modernisasi dan keterbukaan informasi, aneka VCD, buku, dan situs porno dengan mudah diakses masyarakat. Bahkan anak-anak sekalipun, jika ini dibiarkan, kita pun mesti bersiap diri menatap masa depan bangsa ini yang dipenuhi oleh generasi berotak mesum ya. Maaf ya, salah. Ya, jadi ini ada tanggapan, kalau ini kan yang agree-nya, saya sangat setuju. Apa alasannya? Karena modernisasi begini-begini nih. Nah, seperti itu caranya kan. Kemudian jenis kalimat. Jadi ini ada berita dan tanya, perintah. Ada kalimat berita, tanya, dan perintah. Berdasarkan isinya, kalimat dibagi ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, kalimat berita, yaitu kalimat yang menginformasikan suatu hal, dan kalimat berita diakhiri dengan tanda titik. Contohnya, Via memberikan hadiah kepada Habsyah. Tuh, beritanya ada hadiah yang diberikan oleh Via kepada Habsyah. Sedangkan kalimat tanya, kita tahu kan, semua orang juga pasti tahu kalimat tanya itu diakhiri dengan tanda tanya. Siapa yang memberikan hadiah? Kan bertanya. Kemudian kalimat perintah itu diakhiri dengan tanda seru. Memerintahkan, menginstruksikan, atau meminta suatu hal dan diakhiri dengan tanda seru. Contohnya, Via, tolong berikan hadiah ini kepada Habsyah. Berarti kita minta tolong. Atau menyuruh orang.
Oke, menginstruksikan seseorang untuk memberikan hadiah ini kepada si Habsyah. Oke. Kita ke latihan. Ubahlah jenis kalimat berita berikut ini menjadi kalimat tanya atau kalimat perintah. Yang pertama, kesuksesan di pertandingan final Piala Eropa 2012 ini mengantarkan Spanyol menjadi negara pertama yang berhasil mempertahankan gelar Piala Eropa. Yang kedua, 4 gol Spanyol disarangkan David Silva, Jordi Alba, Fernando Torres, dan Juan Mata. Italia kian terbenam setelah Fernando Torres mencetak gol di menit ke-84. Yang keempat, kemenangan 4 gol tanpa balas yang diraih Spanyol dan Italia menjadikan final tersebut sebagai final tersubur sepanjang sejarah perhelatan Piala Eropa. Dan yang terakhir, soalnya adalah rekor kemenangan terbesar dicetak Jerman Barat saat menghancurkan Uni Soviet 3-0 di partai final Piala Eropa 1972. Jadi di sini ada 5 soal, silakan ubah jenis kalimat berita berikut menjadi kalimat tanya atau kalimat perintah dan atau kalimat perintah. Jadi masing-masing soal itu 2 jawaban. Yang pertama diubah ke kalimat tanya, satu lagi diubah ke kalimat perintah. Oke? Jangan lupa kumpulkan tepat pada waktunya sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. Happy watching and learning. Thanks for all. And see you for the next video. Bye. Don't forget to like, comment, and subscribe.